Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah susuk pembalasan. Cerita kali ini cerita yang ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya sarankan untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Masih teringat jelas perbuatan laki-laki itu. Rasa sayang yang selama ini dia tunjukkan hilang oleh gejolak nafsu. Selesai melampiaskan hasrat, ia meninggalkanku begitu saja, lalu pergi dengan wanita pilihannya. Kini 2 tahun sudah aku bertahan membesarkan anak hasil hubungan kami waktu itu di tempat pengasingan karena warga mengusirku yang tengah hamil tanpa suami. Gimana Tanti? Kamu sudah siap? Mbak Surip menatapku erat. Aku mengangguk pelan. Mbak Surip memulai ritualnya, membaca mantra ke sebuah benda berkilau di hadapan kami. Benda-benda kecil itu akan ditanam di tubuhku sebagai pemikat. Selesai ritual, satu persatu susuk emas itu mulai ditanam di wajah di bagian pipi, bibir, dan pelipis. Aku memejamkan mata saat Mbak Surip memasangkannya. Dengan senyum miring, sebuah rencana matang di kepalaku. Selesai memasang semua ini, aku akan pergi ke kota menemui dia. Dia yang sudah membuat hidupku hancur tanpa masa depan. Satu pantangan untukmu, Tan, ucap Mbak Surip seraya duduk kembali di hadapanku. Apa itu, Mbah? Jangan sampai kau berseteru dengannya. Kenapa, Mbah? Karena kamu akan kehilangan nyawa. Kembalilah, akan kulepas terlebih dahulu yang kau pakai sekarang, baru kau bisa bersetubuh dengannya. Aku tercekat dengan ucapannya barusan. Apa kamu sanggup? Tanyanya meyakinkanku, aku kemudian mengangguk. Jangan sampai terlena. Ingat tujuan awalmu untuk apa? Membalas dendam, bukan untuk kesenangan. Siap, Mbah. Berhati-hatilah dengan pria yang akan mencoba mendekatimu selain dia. Iya, Mbah. Setiap malam Jumat Kliwon, jangan lupa mandi kembang 7 rupa, agar pancaran sinar di wajahmu akan selalu berkilau. Baik, Mbah. Aku berpamitan setelah membayar mahar kepadanya. 50 juta bukanlah uang yang banyak untukku. Dalam sehari aku bisa mendapatkannya dengan 1 pelanggan. Hati-hati, Tan. Terima kasih, Mbah. Sesamanya di rumah, aku pun langsung ditodong pertanyaan. Duk, kamu yakin mau ke kota? Iya, Bu. Saya harus mencari ayahnya Gali, ucapku pada wanita parubaya yang dulu menolongku dan membawa ke rumahnya, yaitu Bu Padma. Tapi nanti kalau Gali tanya, aku tersenyum kecil. Bilang saja saya kerja, Bu. Bu Fatma menatap erat ke arahku, matanya mulai berair. Selama ini dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Ia yang tinggal sebatang kara merasa senang saat bertemu denganku, karena mengingatkan dirinya saat masih seusiaku dulu. Bunda, suara kecil terdengar dari arah belakang. Aku menoleh. Gali, dari mana sayang? Tanyaku mengusap lembut kepalanya. Main, Bunda, jawab bocah yang kini berusia 2 tahun lebih itu. Sayang, besok Bunda pergi kerja ya. Kali baik-baik di rumah ya sama nenek. Aku mengangkat tubuhnya ke pangkuanku. Mata kecil itu menatap erat, tersenyum kecil lalu menciumi wajahku dan juga memelukku. Tanpa terasa air mata yang sedari tadi kutahan tumpah juga.
kali sayang sama Bunda. Bunda kerjanya jangan lama-lama ya, ucapnya lirih. Iya sayang, Bunda mau cari ayah kamu. Iya Bunda. Malam ini kami tidur bertiga. Rasa khawatir selalu ada, takut tidak bisa lagi bertemu dengan anak kesayanganku ini. Tidak akan kulewati malam tanpa memandang wajah mungilnya. Pelukan tidak akan kulepas. Wajahnya mengingatkanku pada sosok ayahnya, semakin membuatku tidak sabar untuk membalas dendam. Perjalanan panjang telah kutempuh 12 jam dari desaku ke kota ini. Sebuah alamat sudah di tangan. Di zaman modern ini ternyata apapun bisa dicari dengan mudah melalui satu usapan jempol. Memandang jengah ke arah gedung bertingkat, di sanalah tempat berkumpulnya segerombolan manusia sombong. Ya mungkin saja mereka yang kini sedang sibuk mengejar dunia tanpa sadar kalau nyatanya mereka telah diperbudak oleh penguasa dengan kenyamanan fasilitas yang diberikan. Ojek mbak, sebuah suara mengejutkanku. Pria berjaket coklat berhelm hitam duduk di atas motornya, memandang ke arahku. Aku tersenyum kecil. Boleh, mas tahu alamat ini? Aku menunjukkan kertas kecil yang sedari tadi aku pegang, bertuliskan sebuah nama dan alamatnya. Oh ini sih Pak Hadi yang punya Queen Bakery, saya tahu mbak. Mau diantar ke rumahnya apa ke tokonya ya? Oh yang dekat kemana emangnya? Toko atau rumahnya? Kalau libur gini sih biasanya Pak Hadi di rumahnya mbak. Ya sudah, antar saya ke rumahnya ya. Baik mbak, sini tasnya saya bawakan. Tukang ojek itu meraih tas hitam milikku dan menaruhnya di depan, dan aku segera naik ke motornya. Lalu ia memberikan helm kepadaku. Rumah besar bergaya minimalis dan berlantai 3. Aku memandangnya takjub. Jadi ini rumah Mas Hadid. Sudah sukses dia sekarang. Pasti karena wanita itu, makanya dia meninggalkanku. Pagar rumahnya saja mungkin tingginya mencapai 1 meter. Bahkan maling pun akan kesulitan untuk masuk. Tiba-tiba jantungku berdegup dengan kencang. Melihat pria yang sudah lama sekali tidak pernah ku temui lagi itu sedang duduk santai di teras rumahnya. Aku harus berani. Aku harus berani. Aku harus buktikan pokoknya kalau selama ini rasa sakitku tidak bisa hilang, dan kamu harus merasakan akibatnya juga. Ku tekan tombol di dekat pagar, 3 kali bel berdentang. Seorang security tampak membuka pintu gerbangnya, menatapku dan juga mengernyit, melihat dari ujung rambut sampai kaki, lalu ke arah tas besar yang kuletakkan di depan kaki. Cari siapa ya mbak? Saya pembantu baru yang mau kerja di sini. Oh silakan mbak, tuan dan nyonya sudah menunggu dari tadi. Security itu mempersilahkan aku masuk. Perlahan berjalan ke arah pintu. Netra pria itu melotot, bola matanya hampir jatuh melihat kedatanganku. Aku tersenyum semanis mungkin. Kamu pikir aku sudah mati? Ia langsung bangkit dari duduknya, berjalan mundur ke arah pintu. Brak! Mas kenapa? Kini wanita cantik berambut panjang tengah menatapku. Kamu Tanti kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya nyonya. Mas, dia ini Tanti, pembantu baru kita yang kemarin aku bilang buat gantiin Pi Enda yang pulang kampung. Jelas sang istri pada suaminya. Aku dipersilakan masuk setelah menjalani beberapa pertanyaan. Aku diajak ke belakang menuju kamarku. Rangkaian tugas yang kelak akan kukerjakan di rumah besar ini ternyata tertulis di dinding samping pintu kamar. Gila, rumah sebesar ini hanya satu pembantu. Dan itu hanya aku. Pantas dia temanku bilang, banyak yang tidak betah tinggal di rumah ini. Meskipun gajinya besar, tapi gaji bukan tujuanku. Yang terpenting aku bisa membalas dendamku pada keluarga Mas Hadi dulu. Aku meletakkan tas di depan lemari, lalu berjalan ke arah ranjang.
duduk di tepian menatap sisi ruangan. Kamar berukuran 4 x 4 meter persegi ini yang akan menemaniku melancarkan aksiku. Tugas pertamaku malam ini adalah menyiapkan makan malam. Aku tahu Mas Hadid alergi udang. Dia akan sangat tersiksa dengan gatalnya nanti. Dengan sengaja kubuatkan sambal bercampur udang kering. Sampai singkat ceritanya hidangan tersaji, mereka berdua hendak makan malam. Sepertinya mereka belum memiliki anak, karena dari siang aku tidak melihat penghuni lain selain mereka berdua. Tapi kulihat istri Mas Hadid perutnya besar, mungkin dia sedang hamil. Bagus, aku tidak akan membiarkan anak itu lahir dengan selamat. Aku tinggal menunggu kejutan yang akan terjadi malam nanti. Pasti Mas Hadid akan meraung-raung karena tubuhnya pentol-pentol. Tepat jam 12 malam. Tanti, Tanti, teriakan histeris terdengar dari dalam kamar utama. Aku tersenyum miring. Kejadian. Pelan aku berjalan ke arah suara. Pintu kamar terbuka. Riana, istri Mas Hadid, berjalan mondar-mandir sambil menelepon. Iya Nyonya. Tanti, tolong bantu saya bawa Mas Hadid ke mobil. Aku terperangah. Memang ada apa Nyonya? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kita harus ke dokter. Kamu gak lihat suami saya itu? Dia kesakitan. Riana menunjuk ke arah Mas Hadid yang sibuk menggaruk wajahnya yang kian memerah. Telinganya yang tampak membesar karena pentol. Belum lagi tangannya bagai udang rebus. Baik Nyonya. Saat aku mendekat, Mas Hadid merasa ketakutan. Aku tersenyum manis ke arahnya. Ia menurut saat aku meraih tangannya dan merangkul keluar kamar menuju mobil yang terparkir di halaman. Riana yang mengambil alih kemudi. Esoknya Mas Hadid tidak bekerja dan istrinya sedang sibuk berdandan depan meja rias. Ia memanggilku untuk mengantar sarapan suaminya. Tanti, bisa tolong saya? Panggilnya. Aku mendekat. Iya Nyonya. Kamu bisa tolong pegangin ini sebentar? Ia memberikan bulu mata palsu, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Akan kubuat matanya kesakitan saat melepas bulu matanya nanti malam. Tidak lama kemudian dia kembali, berjalan dengan tergesa-gesa, meraih cepat bulu mata yang kupegang, memasangnya dengan hati-hati, lalu mengambil tas kerjanya. Tanti, tolong jaga suami saya ya, karena saya ada meeting pagi ini, titahnya. Baik Nyonya. Riana sama sekali tidak melirik suaminya yang terbaring sakit. Ia langsung saja keluar kamar. Aku melirik pria yang tidak berdaya itu. Dengan senyum puas, akhirnya aku bisa berduaan dengannya. Tanti, apa yang sedang kamu rencanakan? Tanyanya saat melihatku menutup pintu kamar lalu menguncinya. Suaranya bergetar. Mas tenang saja. Aku tidak akan berbuat apa-apa kok. Hanya ingin Mas merasakan apa yang pernah kurasakan. Aku mendekat ke arahnya, mengusap lembut wajah tampan yang memerah itu dengan pelan. Jujur aku masih menyayanginya, tapi melihat ia bersama dengan wanita tadi membuat hati ini benar-benar jengah. Ia balas mengusap tanganku lembut. Meski awalnya merasa ragu dan takut, aku yakin dia sudah mulai terpikat dengan tatapan mataku yang sedari tadi tidak berkedip memandangnya. Ia seakan lupa dengan sakitnya. Aku merindukanmu Tan, ucapnya lirih. Cuy, persetan dengan ucapannya barusan Mas. Maafkan aku Mas. Aku lupa kalau kamu alergi udang. Mas Hadid hanya mengangguk pelan. Aku janji tidak akan membuat keluargamu bahagia. Malam ini paling tidak aku dapat tidur nyenyak setelah puas melihat bulu mata Riana yang rontok karena tercabut. Itulah balasan karena dia pernah menghina dan menyebutku memakai kacamata kuda. Pagi ini aku terbangun karena mendengar suara azan subuh. Tidak seperti biasanya, kali ini suara speaker di masjid itu sedikit lebih besar volumenya. Dengan malas aku beringsut dari ranjang ke kamar mandi lalu mencuci pakaian dan kemudian menjemur. Selesai dengan pekerjaan itu, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk mereka.
Mereka biasa sarapan dengan roti tawar. Aku akan membuatkan makanan kesukaan Mas Hadid, omelet sayur. Kali ini aku tidak akan membuat siapapun menderita. Bermain-main dengan rasa saja dulu. Siapa tahu Mas Hadid memuji masakanku dan membuat Riana cemburu. Segelas kopi hitam tersaji di meja makan dengan omelet sayur yang khusus kubuatkan untuk Mas Hadid. Hanya satu piring. Sementara Riana aku buatkan nasi goreng gila. Harum sekali. Kamu masak apa, Tan? Tanya Riana yang baru saja datang dan langsung menarik kursi untuknya duduk. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak lama kemudian Mas Hadid datang juga langsung duduk di ruang makan. Wah, omelet sayur. Kamu yang masak, Tan? Tanya Mas Hadid dengan mata berbinar, seakan baru saja melihat berlian di hadapannya. Iya, Tuan. Aku melihat wajah Riana yang cemberut, keningnya mengernyit menatap ke arahku dengan curiga. Dari mana kamu tahu makanan kesukaan Mas Hadid? Tanyanya menyelidik. Maaf Nyonya, saya tidak tahu. Tiba-tiba saja kok saya ingin buatkan itu, biar tidak bosan sarapannya. Oh, terus kenapa kamu buatkan saya nasi goreng? Tanya Riana lagi. Ya, karena kata Tuan, Nyonya alergi telur. Itu nasi gorengnya juga nggak pakai telur, Nyonya. Jawabku dan Riana hanya mengangguk. Benar juga, makasih ya. Iya, Nyonya. Saya permisi ke belakang dulu, ujarku seraya melangkah ke dapur. Tunggu Tan. Saya minta fotokopi KTP kamu ya, ada kan? Soalnya Pak RT tanya kemarin, kamu suruh laporan. Riana kembali memanggilku. Iya Nyonya, saya ambil dahulu di kamar. Oke, saya tunggu ya. Aku mengangguk dan bergegas ke kamar, mengambil fotokopi KTP. Sengaja memang dari jauh hari, sudah aku fotokopi karena pasti akan berguna. Aku kembali ke ruang makan. Kulihat Mas Hadid sudah menghabiskan makanannya. Begitu juga dengan Riana. Sepertinya mereka menyukai masakanku. Maaf Nyonya, ini fotokopi KTP saya. Aku menyodorkannya pada Riana. Ia membaca sekilas. Tanti Pratiwi. Oke, saya bawa ya, ucapnya. Masakan kamu enak, Tan. Puji Mas Hadid. Makasih Tuan. Saya suka. Lain kali buatkan lagi ya. Riana melirik tajam ke arahku. Aku hanya menunduk. Iya Tuan, permisi. Dengan cepat aku berjalan ke arah dapur setelah mengambil piring dan gelas bekas mereka makan. Mas, ngapain sih kamu muji-muji dia? Kamu suka? Celetuk Riana dengan nada kesal. Aku yang berhenti di balik dinding sengaja menguping pembicaraan mereka. Kamu itu ngomong apa sih? Sudah yuk kita berangkat kerja. Awas kalau kamu sampai suka sama dia, ancamnya. Iya sayang. Mas Hadid terlihat merangkul mesra sang istri dan berjalan keluar. Setelah mandi aku keluar rumah menunggu tukang sayur yang lewat. Biasanya jam segini sudah terdengar suaranya. Mbak asalnya dari mana? Tanya security Mas Hadid mendekatiku yang berdiri dekat pagar. Kampung Pak. Kampung mana? Kan banyak Mbak. Kampung Halu, Desa Larung Pak. Oh jauh itu, pelosok. Saya pernah sama rombongan keluarga saya nyasar ke sana waktu liburan ke Gunung Bromo, ujarnya. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi cerita si bapak berkumis ini. Sudah punya anak berapa Pak? Tanyaku basa-basi. 3 Mbak. Sudah berkeluarga semua. Oh berarti sudah lama ya Pak kerja di sini? Alhamdulillah Mbak. Sudah 1 tahun saya kerja dengan Pak Hadid. Beliau baik, tapi ya kadang istrinya yang suka bikin kesel. Loh, kenapa? Ya tahulah Mbak, kadang saya tuh nggak betah, tapi mau bagaimana lagi? Saya butuh biaya buat keluarga saya. Istri saya di kampung juga lagi sakit. Ditambahkan yang gaji saya kan Pak Hadid, bukan Bu Riana. Beliau sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Iya Pak, yang sabar ya Pak, ucapku.
Tidak lama kemudian tukang sayur langganan lewat dan berhenti tepat di depan pintu gerbang. "Saya belanja dulu, Pak." "Oh, silakan, Mbak." Aku melangkah menuju tukang sayur. Entah kenapa tukang sayur ini memperhatikanku sejak tadi. Aku jadi merasa tidak nyaman. "Neng, masak apa?" tanyanya. "Nggak tahu," jawabku malas. "Biasanya Pak Hadid suka makan opor ayam. Ya, Neng bisa masak nggak?" Aku mengernyit. "Tahu dari mana, Bang? Kan pembantu dia ganti-ganti." "Saya ya tahu." "Apa hubungannya? Ya belanja sering itu opor ayam, tahu dipepes, cah kangkung, tempe mendoan." "Oh, ya udah, bungkusin deh." Aku menunjuk apa yang si tukang sayur itu sebutkan tadi. "Mang, jengkol berapa?" Seorang wanita seusiaku menghampiri. Ia langsung menunjuk ke arah jengkol yang terbungkus plastik dan tergantung di hadapanku. 10.000, Mbak. Satu ya." Wanita berjilbab pink itu mengambil sebungkus. "Jengkol dimasak apa, Mbak?" tanyaku. "Jangan jengkol, Mbak. Bu Riana itu benci dengan baunya," celetuk si tukang sayur. "Oh gitu, bisa dipecat kamu, Mbak," ucapnya lagi. "Waduh, kalau saya biasa disemur atau di sambal balado," jawab si wanita berjilbab itu. "Oh, nama Mbak siapa?" tanyaku sambil mengulurkan tangan. "Aisyah, panggil saja Isah. Saya pembantunya Bu Linda, sebelah rumah Pak Hadid." Wanita itu menunjuk ke arah rumah yang dindingnya berwarna biru muda. Aku tersenyum. "Saya Tanti, Mbak." "Oh iya, Mbak Tanti, salam kenal." Aku harus ramah dengan mereka. Jangan sampai keberadaanku di sini mencurigakan. Wanita itu selesai belanja. Kini giliran belanjaanku yang sedang dihitung berapa totalnya. "Neng pakai susuk ya?" tanya si tukang sayur tanpa basa-basi. Aku hampir saja menamparnya. Bisa-bisanya dia bicara itu di jalanan. Kalau ada yang dengar, bisa bahaya. "Hati-hati kalau bicara, Bang," ucapku. "Ini belanjaannya 112.000. Aku memberinya uang 115.000. "Kembaliannya, Neng." Ia menyerahkan uang kembalian. "Makasih, Abang jangan macam-macam sama saya," ancamku. "Tenang aja, Neng. Bu Riana juga pakai pelet buat dapetin Pak Hadid," ucap si abang tukang sayur. "Ah, aku tidak percaya dengan ucapannya barusan. Abang serius?" "Iya, udah lama. Nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tapi saya dukung Neng. Kasihan Pak Hadid. Dia seperti tidak ada wibawanya di depan istrinya sendiri. Makasih, Pak, atas informasinya." "Neng," panggilnya lagi. "Iya, Pak." "Kelemahannya pisang emas. Kalau Bu Riana makan pisang emas, peletnya akan luntur. Wajahnya jadi rusak." Aku terperangah. "Kok Abang tahu?" "Iya, teman saya yang nganterin dia ke dukunnya." "Oh, makasih ya, Bang." "Iya, Neng." Aku lalu masuk kembali. Pak Kasdi security menatap tajam ke arahku. Jangan-jangan dia dengar percakapanku tadi. "Mbak, hati-hati, jangan deket-deket sama tukang sayur. Modus tuh dia," selorohnya. "Haha, Bapak bisa aja." Aku terbahak-bahak. "Iya, hehehe. Saya masuk dulu, Pak." "Iya, Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong, Bapak sudah sarapan belum? Di dalam masih ada nasi goreng." "Wah, boleh tuh, Mbak. Saya ambil ya. Ayo, Pak." Saat kami melangkah menuju ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara deru mobil berhenti di depan pagar. Lalu kemudian mengklakson. Tin, tin. Aku dan juga Pak Kasdi menoleh. Gawat, mobilnya Mas Tio. Ngapain dia kesini lagi? Mas Hadid sama Riana kan kerja. "Saya buka gerbang dulu, Mbak Tanti." "Silakan, Pak." Aku bergegas ke dalam sebelum Mas Tio menyadari keberadaanku. Cepat aku menaruh sayuran di kulkas dengan asal dan berlari ke kamar, mengunci pintunya dari dalam kamar. Hampir setengah jam aku mengurung diri di dalam kamar, menunggu keadaan di luar aman.
Lebih tepatnya, sampai Mas Tio benar-benar sudah pulang. Ku beranikan diri untuk membuka pintu perlahan, melongo keluar dan memasang pendengaran ke arah dapur. Karena posisi kamarku tidak jauh dari dapur dan ruang makan. Sepi, tidak ada suara apapun di sana. Mungkin Mas Tio sekedar mampir. Ya karena memang di rumah tidak ada orang selain aku dan juga Pak Kasdi. Aku menghela nafas pelan, lalu keluar kamar dan menutup pintu perlahan. Berjalan ke arah dapur, mengedarkan pandang ke sekitar, kali ini benar-benar aman. Aku kembali mengambil barang belanjaan dari dalam kulkas, lalu membawanya ke belakang untuk memasak dan juga menyiapkan makan malam. Seperti yang tukang sayur tadi bilang, kalau Mas Hadid suka sekali dengan opor ayam, aku akan membuatkan untuknya. Ayam yang kubeli tadi adalah ayam kampung yang dagingnya agak sedikit keras, tapi rasanya pasti nikmat sekali. Selesai mencuci ayam, aku merebusnya terlebih dahulu. Sambil menunggu ayam setengah matang, aku membuat bumbunya, mengupas bawang dan bumbu dapur lainnya. Karena iseng, agar tidak sepi, aku mengambil ponsel di kamar dan menghidupkan musik kesukaanku, yaitu keroncong. Tiba-tiba sedang asik mengupas bawang, seseorang telah melingkarkan tangannya ke pinggangku. Refleks, ku matikan kompor, bahkan aku tidak mendengar langkah kakinya mendekat. Pisau yang kupegang terjatuh ke lantai, aku tidak berani melihat siapa yang memelukku dari belakang. Dari wangi tubuhnya, aku mengenali. "Tanti, kemana aja kamu selama ini?" tanyanya tepat di telingaku. Tengkukku meremang seketika. Terdengar jelas napasnya yang memburu. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. "Mas, lepaskan aku, Mas," ujarku lirih. "Sayang, aku merindukanmu. Selama ini aku mencarimu." "Aku bilang lepas, Mas." Tangan kekar itu merenggang. Aku menoleh ke arahnya, menatap wajahnya yang sendu. Wajah itu tidak pernah berubah, masih sama. Hanya saja wajah itu kini sudah ditumbuhi bulu-bulu halus di bagian dagu, membuatnya semakin berkarisma. Ia menyentuh wajahku lembut. Aku merasa bersalah karena telah meninggalkannya begitu saja demi melampiaskan dendamku. "Jangan bicara di sini, Mas. Kita ke kamarku." Aku meraih tangannya, menggandeng menuju kamar. "Dari mana Mas tahu aku di sini?" tanyaku sesaat setelah menutup pintu. "Tanti, kamu istriku. Aku hafal betul bentuk-bentuk dan juga harum tubuhmu. Meskipun kau berubah bentuk sekalipun, aku pasti akan mengenalimu." Mas Tio membelai lembut rambutku. "Mas, maafkan aku. Sekarang kita pulang ya. Lagi pula, kamu ngapain di sini? Bekerja untuk Hadid dan juga Riana?" tanyanya dengan sorot mata tajam. "Biarkan aku di sini, Mas, sampai dendamku terbalaskan." "Dendam?" "Iya, Mas lupa. Apa yang pernah mereka lakukan kepada kita dulu? Aku malu. Bapak meninggal dan ibu masuk rumah sakit jiwa. Sementara kita, Mas bahagia." Aku menunduk, perlahan wajahku mulai basah. Air mata yang sedari tadi kutahan agar tidak menetes kini tidak terbendung lagi. Mas Tio merengkuh tubuhku erat, membawaku ke dalam dekapannya, tempat ternyaman yang kurindukan. "Aku mengerti. Lalu, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Riani itu tidak sebaik yang kamu kira. Aku takut malah kamu yang akan terluka nantinya." "Mas percaya saja kepadaku. Aku hanya ingin bermain-main saja dengannya. Aku tidak akan membunuh mereka sekarang. Aku hanya ingin mereka juga merasakan apa yang pernah aku alami waktu itu." "Sayang, apa Riana dan Hadid mengenalimu?" tanyanya dengan khawatir. "Mas Hadid mengenalku, sama seperti Mas mengenaliku. Tapi Riana sama sekali tidak." "Mas kenapa ada di kota ini?" tanyaku bingung. 3 bulan lalu, saat Mama bilang kamu kabur, aku yakin pasti semua karena Mama. Jadi aku kan berusaha mencarimu, tapi itu nihil.
Kuputuskan untuk ke kota ini karena aku tahu kamu pernah bilang akan membalas semua perbuatan Riana. Ternyata benar, kamu kesini. Tahu dari mana tentang mereka? Mas gak perlu tahu itu. Ya, aku tahu semua tentang mereka sejak mereka pergi dari kampung. Sesaat setelah pernikahan kita berlangsung. Berapa biaya yang kamu habiskan untuk berubah wajah dan juga penampilanmu? Ya, tidak seberapa, Mas. Uang tabunganku juga komisi dari mama sudah lebih dari cukup. Ya, meski mama bersikap begitu padamu, tapi untuk komisi dia tidak pernah pilih kasih. Semuanya sama. Lebih baik sekarang Mas pulang, pintaku. Mas Tio tersenyum kecil. Kamu ikut denganku. Jangan bercanda, Mas. Aku serius. Maaf, aku gak bisa. Kumohon, izinkan aku di sini beberapa waktu saja. Aku hanya butuh waktu 1 bulan. Baiklah, tapi jangan sampai cinta lama kamu bersemi di sini. Ingat aku dan juga Galih. Oh ya, aku minta alamat Bu Fatma. Aku ingin menemui Galih. Iya, sebentar aku ambil kertas dan juga pulpen dulu. Aku menuliskan alamat Bu Fatma. Mas Tio tidak pernah tahu kalau Galih adalah anak dari Mas Hadid. Yang dia tahu aku hamil karena perkosaan. Belum sanggup jika aku harus jujur sekarang. Aku takut perasaan Mas Tio akan berubah jika dia tahu yang sebenarnya. Kamu hati-hati ya, ucapnya. Lalu Mas Tio pamit padaku. Berat ia meninggalkanku di sini. Menurutnya, rumah Mas Hadid dan juga Riana bisa jadi sarang singa atau buaya yang siap menerkamku kapan saja. Hari mulai sore. Selesai mengangkat jemuran di lantai 3, aku turun dan juga membersihkan lantai 2. Di sini terdiri dari 3 kamar. Tapi ada 1 kamar yang tertutup, entah apa isi di dalamnya. Sementara 2 kamar kosong lainnya berisi tempat tidur juga lemari kayu. Tidak ada yang istimewa di tempat ini. Tapi bagiku rumah sebesar ini tidak cocok untuk ditempati keluarga kecilnya Mas Hadid. Kecuali kalau keluarga Riana suka menginap di sini. Suara deru mobil terdengar dari bawah. Aku menuju ke balkon kamar, terlihat sebuah taksi memasuki halaman. Aku mengernyit siapa yang datang. Saat pintu mobilnya terbuka, tampak seorang wanita dengan perut besar keluar dari taksi. Riana? Kenapa dia naik taksi? Kemana Mas Hadid? Riana masuk rumah sambil memegangi perutnya. Aku segera turun sebelum ia berteriak memanggilku. Tanti, benar saja. Baru 2 anak tangga yang kulewati, lengkingan nyaring terdengar dari kamarnya. Aku menuju kamar utama. Terlihat Riana sedang berbaring sambil memegangi perutnya. Jangan-jangan dia hendak melahirkan. Tanti, tolong ambilkan saya minum, ditanya. Aku menurut, segelas air minum kusodorkan, ia menenggak pelan. Nyonya kenapa? Perut saya kram, tolong pijit kaki saya, pintanya lagi. Baik, ucapku seraya meraih kakinya dan aku duduk di tepi ranjang memijit kakinya. Awalnya pijitanku memang mungkin terasa enak, tapi rasanya kalau kuberi sedikit kekuatan akan membuatnya berteriak. Au, pekiknya. Maaf nyonya, pelan-pelan Tan. Iyanya. Aku tersenyum miring. Itu belum seberapa Riana. Baru begitu saja sudah kesakitan. Kembali aku melanjutkan memijit. Ingin rasanya ku tarik kukunya yang merah karena polesan kutek itu. Tan, nanti tolong belikan saya susu hamil ya, sama es krim. Mulut saya pahit, ucapnya seraya mengambil uang dari dalam dompet coklat miliknya. Ia menyerahkan selebar uang berwarna merah kepadaku. Udah, kamu belikan saya es krim dulu, saya mau mandi. Aku menurut dan juga bergegas keluar kamar menuju minimarket terdekat. Jarak dari rumah Mas Hadid dengan minimarket lumayan juga. Kupikir dekat, ternyata harus melewati 2 blok dan berada di depan jalan besar tepat bersebelahan dengan pintu masuk komplek perumahan.
Aku mengatur napas perlahan sebelum membuka pintu minimarket, lalu melangkah menuju rak susu ibu hamil. Mengambil satu dengan merek yang sama seperti yang biasa Riana beli dengan rasa coklat. Kemudian ke arah freezer mengambil beberapa cup es krim yang dipesannya juga. Saat hendak ke kasir, aku melihat pria yang kukenal sedang mengantri di kasir. Ia mengambil rokok dan korek gas. Aku mengernyit. Kupikir kebiasaan buruknya itu sudah hilang, ternyata itu masih. Aku sengaja berdiri di belakangnya, berharap ia menoleh. Saat satu pelanggan sudah selesai membayar, giliran dia maju. Aku masih mengekor dan dia belum sadar. Akhirnya dia selesai membayar belanjaannya. Dehemku, pria itu menoleh. Tanti, ucapnya berbinar. Aku hanya tersenyum kecil. Sebentar mas, saya bayar belanjaan dulu. Oh iya, aku tunggu di depan ya. Aku pulang dari minimarket bersama Mas Hadid yang tadi kebetulan juga belanja di sana membeli rokok dan korek. Ia melajukan mobil dengan pelan, namun tidak ke arah jalan pulang, melainkan ingin membawaku berkeliling. Mas, kenapa masih merokok? Tanyaku penasaran. Rokok itu candu, Tan. Aku gak bisa melepasnya begitu saja. Oh, Tanti, kenapa kamu melamar menjadi pembantu di rumahku? Apa keluarga Tio itu tahu? Mas Hadid menatap tajam. Aku hanya ingin sedikit bermain-main saja denganmu. Ucapku mengikuti ucapannya waktu itu. Jangan mendekatan. Tubuh Mas Hadid mundur dan bersandar di pintu mobil. Aku kemudian mengambil sesuatu yang terselip dari dalam bra yang kupakai, dan kemudian menodongkannya di depan wajah pria yang membuatku kehilangan akal. Klik. Pisau kecil berkilau terkena sinar lampu jalan yang berada tepat di dekat mobil kami berhenti. Kini sudah kupegang. Tanti, jangan gila kamu, pekiknya ketakutan. Mas yang sudah membuatku gila. Aku tergelak. Wajahnya mendongak saat pisau kecil mengenai dagunya. Ia memejamkan mata, mungkin saat ini jantungnya berdebar-debar, merasa kalau nyawanya sudah di depan mata. Kemudian terdengar suara dering ponsel dari balik saku celananya. Lampu ponselnya tampak kelap-kelip. Aku menarik kembali pisau kecil itu dan kemudian menyimpannya di tempat tersembunyi. Tangan Mas Hadid bergetar saat merogoh saku mengambil ponsel. Iya Riana, ini aku sudah di jalan. Sebentar lagi sampai kok. Ucapnya gugup saat menerima panggilan tersebut. Ternyata Riana yang meneleponnya. Mas Hadid menatapku sesaat, menghela nafas dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Kali ini kamu selamat mas, ucapku menyeringai. Kamu benar-benar berubah. Ingat mas, aku tidak akan membuat hidup kalian bahagia. Jangan gila Tan. Terserah, mas mau bilang apa? Aku akan bilang pada Tio. Coba saja kalau berani. Kujamin anak dan istrimu tidak akan selamat. Ah, sial, rutuknya sambil memukul kemudi mobil. Aku tersenyum puas. Tenang mas, aku masih ingin bermain-main dengan kalian dulu. Meski aku melakukan ini semua, tapi kamu tidak akan pernah bisa untuk menyakitiku lagi. Semakin kamu membenci perlakuanku, semakin kamu gak bisa kehilangan aku. Lihat saja nanti. Lama sekali kamu Tan? Tanya Riana saat aku baru saja masuk rumah. Dia yang sedang duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel langsung bangkit menyambar bungkusan yang kupegang. Kamu ngapain aja sih? Es krim sampai meleleh begini. Omelnya ketika membuka es krim yang ku beli tadi mencair karena terlalu lama di jalan. Maaf Nyonya, tadi ngantri. Jawabku berbohong. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Mas Hadid yang baru saja masuk. Ini nih mas, Tanti aku suruh beli es krim lama banget. Ya sudah, yang penting masih bisa dimakan kan? Mas Hadid berjalan di belakangku, melirik sekilas dan bergegas ke kamarnya. Aku menuju ke arah dapur untuk menyiapkan makan malam, sementara Riana masih asik dengan es krimnya itu. Makan malam pun
telah siap di meja makan. Mas Hadid yang baru selesai mandi langsung menuju kursinya. Begitu pula dengan Riana. Es krim sudah ludes ia habiskan. Aku menyiapkan piring beserta sayur di meja. Mas Hadid menatap tajam ke arahku saat Riana hendak menuangkan sayur ke piringnya. Dia menangkap tangan Riana. "Kenapa, Mas?" tanya Riana bingung. "Biar aku cicipi dulu," ucapnya. Aku tahu pasti dia berpikir kalau masakan itu sudah aku beri racun. Kulihat ia mencicipi sayur buatanku dengan sendok terlebih dahulu. Dirasa aman, ia pun kembali mengambil sayur beserta lauknya. "Enak, Mas?" tanya Riana. Mas Hadid mengangguk. Aku menuangkan air minum ke gelas mereka. "Tanti, perasaan kok kamu tahu semua tentang makanan kesukaan suami saya ya?" tanya Riana curiga. Iya Nyonya, saya dikasih tahu tukang sayur. Waktu tadi pagi saya bingung mau masak apa. Tukang sayurnya bilang masak ini masak itu. Katanya dulu yang kerja di sini sebelum saya suka belanja itu," jawabku. "Oh, begitu ya." Riana kembali melanjutkan makannya. Raut wajahnya seketika berubah saat aku menyebut tukang sayur. Mungkin dia itu takut kalau Mas Hadid sampai tahu apa yang telah dilakukan istrinya itu untuk mendapatkan hatinya. Aku kembali ke dapur, duduk sejenak di sana menatap ke jendela dapur yang terbuka. Tampak jelas di atas sana, bulan dengan cahayanya yang benderang mengingatkanku pada satu malam yang mencekam kala itu. "Tanti!" sebuah suara mengagetkanku. Segera aku hampiri panggilan Riana. "Iya, tolong dibereskan ini. Saya sama Mas Hadid mau istirahat dulu ya. Badan saya sakit semua." Riana bangkit dari duduknya, dibantu Mas Hadid berjalan untuk ke kamar. Aku hanya melirik kesal karena masakanku tidak dihabiskan, padahal susah payah aku membuatnya. Tidak sepertinya Mas Hadid kini mulai was-was dengan keberadaanku di sini. Bagus kalau begitu. Semakin dia cemas dan takut, aku semakin suka dan bersemangat untuk mengerjainya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Dan jangan lupa, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tentu notifikasi video terbaru akan muncul di HP kalian ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa maafkan saya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.